Masyarakat Indonesia top rank tidak disiplin kalau di jalan raya, baik roda 2 maupun roda 4. Simak video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Kasasi 059. Gua sebagai driver ojol ya, mobil, gua banyak mengamati perilaku masyarakat Indonesia yang menggunakan fasilitas jalan raya, apakah itu roda 2 maupun roda 4. Nah, banyak sekali kita temukan temuan-temuan yang sangat kontradiksi dengan peraturan lalu lintas. Artinya banyak sekali yang melanggar peraturan lalu lintas. Salah satunya umpamanya jalan yang searah selalu dilawan arah supaya mempersingkat jarak waktu tempuh dan sebagainya. Tapi kan resikonya cukup besar. Seandainya ada kendaraan mobil yang cepat dari sini, si motor memotong begini, tabrakan, nanti saling menyalahkan, atau bahkan yang disalahkan mobil. Atau sebaliknya juga mobil, pengendara mobil ada yang bersifat begitu juga. Nah, sehingga ada anekdot ya, ketidakdisiplinan masyarakat Indonesia ini. Katakanlah, gua nggak sebut oknum lagi. Kalau oknum kan cuma segelintir, banyak oknum polisi, oknum TNI, oknum pejabat. Dan tapi ini gue bilang masyarakat, karena 80% pengguna jasa di jalanan tersebut, baik roda 2 maupun 4, sudah tidak sama sekali sudah tidak disiplin lah, melanggar peraturan. Sehingga ada anekdot yang mengatakan bahwa di luar negeri, misalnya kita ambil contoh di Thailand, mereka bilang seandainya di jembatan penyeberangan yang sudah disiapkan atau disediakan oleh pemerintah ada yang menyeberang di bawah, bukan di jembatan penyeberangan, itu pasti orang Indonesia. Nah, kemudian ketika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, itu pasti orang Indonesia. Pokoknya ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan pemerintah setempat, pasti itu orang Indonesia. Dan itu gua dukung, dan gue pastiin memang benar itu orang Indonesia. Nah, ini brengseknya lagi ya bangsa kita ini. Ketika ketidakdisiplinan mereka kita tegur lah ya dalam berlalu lintas, dia lebih marah lagi. Gue kadang-kadang sebagai driver ojol tuh gue berbicara fakta ya, kadang-kadang sabar gitu ya, karena gue tahu persis ya, sejabodetabek gue bawa penumpang, ngambil penumpang. Bahkan ketika jalan macet itu spion gue udah berapa kali disambar sama motor. Nah, itu nggak ada beban ya, namanya oh gue buru-buru katanya. Lah, gue kan juga supir ojol, semua orang buru-buru, tapi nggak. Ketika buru-buru ya nggak gitu juga caranya, dengan melanggar atau mengabaikan peraturan lalu lintas. Nah, makanya di Indonesia ini, ataupun orang Indonesia terkenal nomor 1 tidak disiplin di dunia itu ya. Nomor 1 tuh tidak disiplin di segala bidang aja, terutama kalau kita bicara di bidang soal ketaatan berlalu lintas di jalan raya. Itu banyak ditemukan yang tidak pakai helm, ngebut lagi, menyalip sana sini. Jadi mereka pakai helm itu ketika ada petugas dia pakai helm, jadi dia takut sama petugas, bukan takut atau nantinya ada resiko ketika tidak menggunakan helm, ketika jatuh, ada benturan dan sebagainya. Dia takut sama petugas. Nah, ini makanya gue katakan bukan oknum, gue katakan masyarakat 80% lah, yang 20% termasuk gue, 20% insya Allah mentaati aturan lalu lintas. Nah, gue juga nggak ngerti ya kenapa ya
perilaku bangsa kita ini dalam menggunakan jalan raya tersebut, ugal-ugalan itu tetap dipertahankan, ya. Nggak mau tahu sama pengendara lain, pokoknya salip sana salip sini. Nanti kalau udah jatuh, kepalanya pecah, mati, ya mati sekalian nggak apa-apa. Nah gitu kan, kalau patah-patah yang kan yang saudara-saudaranya harus mengurusin si bangke ini patah akibat ugal-ugalan. Kalau mati sekalian nggak masalah, udah dikubur kan beres. Nah teman-teman, kalau yang protes atau paling tidak setuju dengan ucapan gua ini, tolong di komen, kira-kira beralasan komennya. Kalau gua bicara begini berdasarkan fakta di lapangan, karena gua sebagai driver melihat macam-macam, benar-benar ngurut dada, sabar, ya kan? Padahal udah jelas-jelas salah. Termasuklah pengendara ojol roda 2 ini yang sangat brengsek nih, ya, sangat-sangat brengsek. Gua nggak bilang oknum lagi, hampir semuanya lah begitu pengendara ojol di negara kita ini. Makanya mendapat julukan ya, Indonesia ini masyarakatnya nomor 1 tidak disiplin di dunia. Disiplin apa aja, ya. Nah topik kita nih soal lalu lintas, ya kita bicara masalah kedisiplinan berlalu lintas. Tidak memikirkan orang lain, seenak udelnya aja. Ketika ada yang menegur atau menasihatkan, malah lebih nyolot lagi. Ini kan dekadensi moral. Ini kan perlu dipertanyakan ataupun perlu diperbaiki mindsetnya, kerangka berpikirnya, supaya tidak merugikan orang lain, kan begitu. Nah kalau lu yang mati ataupun lu cedera sendiri, ya itu urusan lu, karena ketidakdisiplinan lu tadi. Makanya gue ulangi lagi, kalau lu mati ya sudah, nggak apa-apa, dikubur, nggak nyusahin keluarga lu, ngurusin lu patah-patah, belum lagi keluar biaya, ya, belum lagi waktu yang mengurusnya habis. Nah gue minta terakhir daripada session ini, ya tolong ya, ini sebagai ya gue bilang bukan nasihat ya, sekedar mengingatkan, robahlah mindsetnya, robahlah kerangka berpikir, supaya lu nggak menjadi pengendara brutal, pengendara yang kendaraan tidak mentaati peraturan lalu lintas. Itu aja bro ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan juga bagi diri gue sendiri sebagai pengingat, ya, supaya gue nggak ikut ugal-ugalan, cuman gue ikut ngurut dada aja. Oke, sampai ketemu di next video. Kalau ada kalimat yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf, dan silakan komen di sini. Jangan nggak komen bro, ya, silakan komen. Benar apa nggak fakta nih? Kalau lu bilang salah, itulah asal jawab. Karena gue fakta berdasarkan yang gue lihat, gue amati sebagai driver ojol di jalanan. Jangan punya alasan bahwa mau buru-buru lah, mau inilah, nggak bisa begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.